Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari 1 Korintus 15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerahnya yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah, kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kan saya bacakan ulang ayat 10. Namun karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, melalui ayat-ayat yang kita baca, makanan rohani pada hari ini diberikan tema maksimal dalam bekerja atau maksimal dalam melayani. Karena kita orang percaya, bekerja itu ya kita melayani itu kita ya bekerja, jadi sama. Jadi maksimal dalam bekerja, maksimal dalam melayani. Nah, Paulus menyampaikan bahwa yang membuat Paulus bisa maksimal dalam melayani Tuhan, yang membuat Paulus bisa maksimal dalam bekerja bagi Tuhan adalah karena Paulus menerima kasih karunia Tuhan. Karena ada kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam diri Paulus. Sehingga bisa kita sampaikan bahwa kasih karunia itu akan membuat kita menjadi maksimal dalam bekerja, dalam melayani Tuhan. Tadi Paulus katakan bahwa sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adalah akan menjadi hal yang aneh kalau kita sebagai anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita malas dalam bekerja, kita malas dalam pelayanan, kita setengah-setengah dalam bekerja, kita setengah-setengah dalam pelayanan. Dan Paulus menyaksikan bahwa dia sadar betul kasih karunia yang telah dia terima itu yang membuat harusnya dia tidak layak, itu dilayakkan Tuhan. Paulus sadar betul dia itu sebenarnya tidak layak. Bahkan dia mengakui, sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, dan bahkan tidak layak disebut rasul, gitu kan. Nah, kalau orang yang menerima kasih karunia, sadar dirinya ada kasih karunia, maka sebetulnya yang membuat kita bisa itu bukan kita. Kita punya talenta, kita punya skill, itu bukan kita, tapi itu pemberian Tuhan. Nah, ketika sadar Paulus bahwa dia sebetulnya tidak layak, tapi dia dilayakkan Tuhan. Bahkan Paulus dengan rendah hati menyadari, aku tidak layak disebut rasul. Wah, ini satu sikap kesadaran diri, kerendahan hati yang sangat luar biasa, yang disenangi Tuhan. Makanya sekali lagi dikatakan dan orang kali disampaikan, Tuhan itu dalam bekerja, dalam melayani, tidak hanya cari orang yang mampu, yang hebat, tapi orang yang mau. Bukan orang yang bisa, tapi orang yang bersedia. Karena kembali kalau bicara pekerjaan Tuhan, bicara pelayanan, itu bukan kita. Kita hanya menyediakan diri. Pakailah aku Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, gitu kan. Nah, karena itu mari kita menyadari, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hanya karena kasih karunia kita ada sampai hari ini. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa beraktivitas, kita bisa menikmati hidup, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan.
Dan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, itu yang membuat Paulus bisa maksimal dalam bekerja, bisa maksimal dalam pelayanan. Jadi mari kita sadari bahwa kita ini orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu akan memampukan kita bekerja secara maksimal, melayani secara maksimal. Perenungannya, kalau kita bekerja belum maksimal, melayani Tuhan belum maksimal, melayani Tuhan masih setengah-setengah, melayani Tuhan masih suka bersungut-sungut, melayani Tuhan masih perhitungan dengan waktu, dengan tenaga, dengan keuangan, semuanya. Pertanyaannya, mungkin dalam melayani kita masih melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Dalam bekerja, mungkin kita masih melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita membiarkan kasih karunia Tuhan bekerja dalam diri kita, itu akan membuat kita menjadi orang yang maksimal. Maksimal bekerja, maksimal melayani Tuhan. Give the best, do the best. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat, bahagia untuk kita semuanya. Amin.